Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok absensi dengan teknologi NFC dengan nama-nama kelompok berikut. Saya sendiri Ahmad Fakih Hamdani yang akan menjelaskan dari slide ketiga sampai dengan slide kelima, slide ke-6 sampai ke-7 yaitu oleh Fajar Siddiqui Putu Said, slide ke-8 sampai ke slide 9 oleh Teddy Junior Laksono, slide 10 sampai dengan 11 oleh Firdausillah, slide 12 sampai dengan 13 oleh Edwin Ramadhani. Berikut adalah bisnis model Canvas. Pengertiannya sendiri yaitu sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Di sini bermaksud agar proyek yang kita kerjakan lebih terstruktur dan tertata dengan baik, dengan goal-goal yang telah ditentukan. BMC sendiri memiliki 9 struktur, diantaranya customer segment, yang kedua yaitu value proposition, yang ketiga channel, yang keempat revenue streams, yang kelima key resource, yang keenam customer relationship, yang ketujuh key activity, yang kedelapan key partners, yang kesembilan cost structure. Yang pertama yaitu customer segment, yaitu pelanggan yang menjadi sasaran dari proyek kita. Untuk geografisnya yaitu Politeknik Negeri Jember, demografisnya dosen dan mahasiswa, bisa juga siswa. Untuk psikografisnya yaitu pendidikan, perilaku yang kita terapkan adalah untuk ketertiban. Value proposition. Untuk value proposition dari BMC kami yaitu absensi menggunakan FC. Aplikasi ini adalah aplikasi absensi berbasis Android yang akan dikembangkan menggunakan teknologi NFC. Aplikasi Android ini akan dimiliki oleh dosen dan mahasiswa menggunakan kartu tanda mahasiswanya untuk melakukan absen. Aplikasi dapat digunakan apabila dosen telah absen di absensi khusus dosen. Pada rencananya, untuk studi kasus di kampus Poltek, aplikasi ini baru dapat digunakan apabila dosen telah melakukan absensi di absensi khusus dosen. Seperti itu. Kemudian key activity. Key activity pada BMC kami yaitu seperti development life cycle. Yang pertama ada analisa kebutuhan sistem, kemudian desain tampilan, aplikasi, alur sistem, dan database. Pemrograman. Di sini tahap implementasi dari desain, kemudian uji coba, pengujian aplikasi untuk mengecek kelayakan aplikasi. Jika sudah layak, kemudian dirilis. Terus setelah tahap pengembangan ada maintenance, yaitu perawatan aplikasi setelah dirilis. Demikian. Key partner. Key partner di sini merupakan pihak-pihak yang akan bekerja sama pada proyek yang akan kami buat. Untuk key partner pada proyek kami adalah kampus atau sekolah serta hardware store. Untuk kampus atau sekolah, kami akan berpartner dengan sekolah atau kampus sebagai konsumen dari aplikasi yang akan kami kembangkan. Sedangkan untuk hardware store, kami juga akan berpartner
dengan toko hardware sebagai penyuplai kebutuhan hardware yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi ini, yaitu NVC. Channel merupakan cara kami menawarkan produk ini kepada stakeholder. Penawaran ini dilakukan secara face-to-face, yaitu stakeholder akan menghampiri kami, ataupun sebaliknya. Setelah melalui kesepakatan penawaran, kami akan melakukan metode cash and carry, di mana stakeholder akan membayar kami terlebih dahulu sebelum produk ini jadi. Setelah produk ini jadi sesuai dengan kesepakatan tanggal yang telah ditentukan, kami akan memberikan produk ini kepada stakeholder tersebut dan stakeholder akan membayar secara utuh produk kami. Oke, masuk pada slide ke-10, yaitu adalah revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai nantinya ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan asal dari revenue stream ini adalah penjualan produk secara langsung dan juga secara online. Selanjutnya pada slide ke-11 yaitu adalah customer relationship. Customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Hanya karena jaringan hubungan yang kurang baik. Jaringan hubungan antara perusahaan dan pelanggan bisa melalui WhatsApp kontak, email maupun telepon kontak. Selain itu juga bisa dilaksanakan secara langsung. Ketika penjualan itu tidak dilaksanakan secara online ataupun penjualan secara langsung. Selanjutnya ialah key resource atau sumbernya. Di sini ada dua, yaitu customer lalu STM. Customer sendiri itu adalah Politeknik Negeri Jember atau kampus kita sendiri. Dan STM-nya atau sumber daya manusia ialah development team. Lalu setelah key resource ada konstruktor atau strukturnya. Di sini dibagi dua, yaitu fixed cost lalu variable cost. Di fixed cost sendiri ada 4, yaitu 1 listrik, 2 wifi internet, 3 NVC, lalu 4 komputer. Dan variable cost-nya ialah konsumsinya sendiri.